peduli pikirannya karena kita mau menyembah Tuhan. Tuhan akan perhatikan sikap hati kalian dan tadi Tuhan bilang kalau kamu mau disenangi sama Tuhan, jangan main-main dan hormati Tuhan ketika menyembah. Untuk lagu baru nggak apa-apa, namanya sambil dilihat ya. Tuhan, kami datang kepadamu pada sore hari. Kami mengucap syukur, aku pribadi mengucap syukur untuk anak-anak dunia. Kalau mereka masih setia sampai hari ini, aku percaya karena Engkau sudah bekerja di dalam hati mereka. Kalaupun kami tidak kumpul semua hari ini karena beberapa terkendala cuaca ya Tuhan, ayo tetap bersemangat dan kami mengucap syukur karena mereka adalah bagian kami yang telah Kau satukan di tempat ini. Sekarang kami mau datang menghadap Allah yang hidup. Bapak kebetulan di dalam nama Yesus, penuhi hati mereka dengan hati yang takut kepada Engkau, hati yang menghormati Engkau ya Tuhan. Setelah mengajar mereka bahwa Tuhan ada di antara kalian, Tuhan berada di tengah-tengah kami. Biar mereka ya Tuhan mengingat itu sejak kecil, aku mau tanamkan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan. Dan aku melakukan setiap yang Tuhan yang akan Tuhan dia tidak akan menyembah Engkau yang sungguh-sungguh apapun keadaan kami saat ini. Kami merasakan Engkau yang dan memohon kepada segala kecintaan dari penguasa-penguasa pemerintah-pemerintah, pemulung-pemulung budaya kami, penolak jahat, penolak dari kami, apapun bentuknya yang mengganggu pertemuan kami. Aku mau minta makanan lucu dan kuasa dalam nama Tuhan. Kami mau berdoa
doakan kami ya Tuhan. Kami mau diubahkan oleh-Mu lewat kuasa Roh Kudus-Mu, lewat kuasa firman-Mu. Ketika kami di dalam hadirat, ubahkan hati kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus, supaya mereka merasakan Engkau ketika kami menyembah Engkau. Kudus berkenan
kasih ya Tuhan, kami telah memuji dan menyembah-Mu. Kami telah mengagungkan Engkau dan juga mengagungkan firman-Mu. Dan sekarang kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, aku berdoa supaya Tuhan berikan telinga seorang murid, hati yang mau diajar, mereka fokus hari ini dan mereka dapatkan sesuatu. Selain Engkau telah berkati kami dengan hadirat-Mu, Tuhan juga akan memberikan kami pengertian rema daripada firman yang kami akan dengarkan hari ini. Terpujilah nama-Mu, dan saya juga berdoa untuk setiap pikiran fokus pada firman Tuhan. Aku ikat pikiran yang melayang-layang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Shalom semuanya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing. Yang pertama tentang motivasi rohani, ya, kiranya kita terus semakin bersemangat dan semakin giat seperti ya nasihat Paulus supaya semakin giat di akhir zaman ini gitu ya. Berharap seperti itu setelah mendengarkan sharing motivasi ini gitu ya. Lalu nanti juga saya akan bagikan rema, ya, sesuatu yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya, kiranya juga memberkati kita sekalian gitu ya. Yang pertama adalah tentang motivasi ya. Saya bagikan dari kesaksian pelayanan di sini, di kota ini ya. Jadi ketika hari ini Sabtu gitu ya, waktu istirahat gak ada pelayanan di dengan anak-anak gitu, saya renungkan apa yang sebenarnya Tuhan kerjakan itu. Kalau saya flashback itu seperti mimpi ya, karena nggak tahu persisnya kapan gitu ya, tapi ya tentu saya sadar kapan mulai pertemuan gitu ya. Tapi yang saya lebih heran di sini adalah bagaimana Tuhan bekerja di tempat yang tidak terlihat, membuat semua ini jadi. Seluruhnya adalah karena kuasa Roh Kudus gitu ya. Kita sebetulnya belum berbulan-bulan, tetapi karena pertama tadi tetap karena karya Tuhan ya, karena kuasa Tuhan semuanya bekerja, ditambah dengan intensitas pertemuan yang 3 kali seminggu ya, diibaratkan seperti ada komselnya gitu ya, ada pengajarannya, membuat mereka cepat mengalami pertumbuhan gitu ya. Kemarin ketika kita ada pertemuan gitu, saya cerita sedikit tentang kalau ada orang tua yang kemudian tidak mengizinkan anaknya untuk gabung sama kita karena pemikiran yang sempit gitu ya, yang memiliki ketakutan yang mungkin berlebihan, atau ketakutan yang tentunya merugikan diri mereka sendiri ya, tak terkecuali anak mereka. Akhirnya kan anaknya tidak
dididik firman Tuhan, belum tambahan pelajaran bahasa Inggris dan matematika gitu ya. Gara-gara ketakutan nanti kalau anaknya suatu saat akan diajak jadi menjalani kekristenan ya ala Pentakosta atau Harismatik gitu ya, karena keluarga ini berada di gereja tradisi gitu. Nah, saya kasih tahu mereka sejak kecil ya, sejak dini, bahwa tujuannya itu bukan membangun gereja gedung tapi gereja hidup gitu ya. Nah, tetapi kalau suatu saat misalnya apa yang diperlihatkan oleh pendoa yang saya bagikan kepada kalian gitu ya, saya katakan kepada mereka seperti itu terjadi, kemudian tulang ada gereja gitu ya, gak akan dipaksa kalian untuk ikut tulang gitu ya. Karena ada kejadian, ada satu tempat katanya sekolah TK dinaungi sebuah gereja Pentakosta, kemudian beralian Harismatik ya Pentakosta gitu. Ada anak-anak ini sih nggak tahu benar apa enggak, tapi katanya dipaksa anak-anak untuk bergereja di situ gitu ya. Saya kasih tahu ke mereka itu nggak bakalan terjadi gitu ya. Nah, tapi kalau suatu saat tulang punya gedung gereja, kemudian sama seperti gereja yang lain, nah kalau kalian memang mau pilih ikut bergereja di situ ya silahkan, pasti saya sambut saya welcome dengan senang hati gitu ya. Nah, yang saya mau ceritakan adalah ketika saya mengatakan hal seperti itu, saya bisa rasa kondisi psikologis mereka yang takut kehilangan gitu. Jadi yang saya bangun di sini kan selain firman Tuhan, memberikan mereka pelajaran, mendidik karakter mereka kan, yang saya bangunkan sebuah kehidupan ya, sebuah kehidupan kedekatan batin dengan mereka gitu. Nah, jadi saya bisa feel ya, kita kan kalau kita ngobrol sama seseorang, entah orang terdekat siapapun, kalau kita ngomong sesuatu yang yang kelihatannya mengusik kebatinan kita gitu ya, menyentuh kebatinan kita, itu kan kita bisa rasa di dalam psikis gitu ya, gimana emosionalnya gitu. Jadi ketika saya katakan nanti kalau misalnya tulang misalnya punya gedung, kalau memang Tuhan itu kehendaki gitu ya, nah kalian bisa pilih, kalau mau ikut silakan, kalau tetap ke gereja kalian silakan gitu ya. Tetapi nah ketika saya katakan seperti itu, mereka seperti ada kan mereka perhatikan, karena selalu saya tekankan ketika tulang ngomong itu telinga harus benar-benar dipasang, harus diperhatikan gitu ya, dua-dua harus mendengar. Saya rasa kebatinan mereka itu takut kehilangan ya, karena udah ada kedekatan batin. Tapi ketika saya katakan, tapi kalau mau ikut, wah dengan senang hati saya kan welcome gitu ya. Akhirnya kemudian reda. Nah, yang saya mau katakan di sini adalah sebuah hal yang dibangun, yang saya percaya itu adalah tidak terlepas daripada campur tangan Roh Kudus ya. Selain mereka mengalami pertumbuhan rohani, mulai merasakan hadirat Tuhan, tetapi juga merasakan kedekatan batin atau rasa kekeluargaan yang terbangun gitu. Dan itu yang merekatkan, menyatukan kita. Yang saya kalau saya katakan itu menurut bahasa Alkitab adalah bagaimana sudah diikat oleh kasih Kristus gitu kan. Ketika Paulus dengan orang-orang yang dilayaninya ketika mau berpisah, mereka peluk Paulus dengan sambil bertangis-tangisan, itu yang akan mendekatkan. Makanya walaupun seperti yang saya katakan tadi, pelayanan ini belum berbulan-bulan, tapi saya sangat yakin bahwa ini ditanam, dimulai oleh pekerjaan Tuhan. Jadi ini akan tetap gitu ya. Kemarin kita pertemuan kemarin hujan, ini juga sharing ini nanti saya
satukan dengan pujian penyembahan kita yang kemarin. Ada beberapa bagian itu terganggu oleh derasnya hujan gitu ya. Di grup beberapa orang akhirnya terhambat datang gitu ya. Akhirnya kita nggak bisa kumpul semuanya gitu. Nah, di pertemuan itu ya, saya lanjutkan lagi. Ini kalau di rekaman grup ini kepotong ya, nanti kalau udah di video YouTube akan nyambung ya. Saya kok bisa tadi bisa blank karena kadang terlalu banyak yang harus disampaikan gitu ya. Jadi saya percaya bahwa apa yang terjadi sekarang itu tak akan pernah terjadi, tak akan pernah seperti ini tanpa campur tangan daripada Tuhan. Saya melihat mereka gitu ya, saya melihat mereka itu benar-benar seperti kayak tadi ya, saya katakan udah ada kedekatan batin, udah ada perubahan. Seperti sekarang aja udah 4 orang yang sudah menuntaskan perjanjian baru, belum berbulan-bulan, masih 1 bulanan gitu ya. Dan yang sudah selesai membaca perjanjian baru ini sedang saya arahkan untuk membaca Mazmur, ke Amsal, lalu kemudian nanti urut dari Kejadian gitu ya. Yang lain sedang menyusul ke sana dan mereka sangat menikmatinya. Saya bersyukur bahkan Tuhan memberikan lebih ya. Kalau kemarin berharap ada pertemuan 10 orang gitu ya, kita udah lebih jauh daripada yang saya harapkan Tuhan berikan. Dan mereka akan tetap ada kedekatan batin, mereka setia untuk datang gitu ya. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus sudah mulai bekerja di dalam hati mereka. Kan tidak mungkin seperti membalikkan telapak tangan langsung berubah 180 derajat, itu tidak mungkin. Sama seperti menanam sebuah pohon atau tanaman, itu waktu berperan untuk pertumbuhan mereka. Tidak lantas karena dipaksakan dikasih banyak makanan ya, seperti anak misalnya gitu ya, seorang anak terus kemudian langsung bertumbuh menjadi dewasa, nggak mungkin. Ada proses dan itu nggak bisa dipaksakan, dan itu harus benar-benar diserahkan pada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hati mereka ya. Waktu akan membentuk mereka ya, dan Allah yang terus mengerjakan pertumbuhan di dalam diri mereka. Jadi saya sangat bersyukur untuk apa yang terjadi sekarang. Saya menikmati sekarang, sangat menikmatinya. Bahkan kalau kita belum puluhan gitu ya, belum mencapai yang saya katakan, Tuhan aku minta 50 orang kuat gitu ya sampai akhir tahun. Pelan-pelan, karena mereka itu harus saya pastikan untuk semuanya baca firman. Ada yang sudah menyelesaikan perjanjian baru, ada yang sedang menuju ke sana ya, ada yang masih yang baru bergabung memulai. Tapi khusus anak-anak kelas 1 harus pelan-pelan diajarin. Tapi semuanya harus dipastikan mereka baca firman ya. Saya sudah bagikan mereka dasar yang pertama. Kenapa harus baca firman ya? Saya kasih di Roma 10:17, karena iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Lalu kemudian saya masuk ke 2 Timotius 3:16, bahwa firman itu akan mengubahkan kelakuan. Saya masuk ke Mazmur 119 ayat 105, bahwa firman itu adalah pelita. Kita perlu firman itu sebagai pelita. Saya masuk ke Mazmur 1 ayat 1-3, supaya ada keberhasilan. Tuhan berkarya lewat firman itu kalau kita tentu menyukainya, merenungkannya, dan melakukannya. Lalu kemudian saya masuk ke 2 Timotius 3:15, bahwa firman itu akan memberikan hikmat. Nanti selanjutnya dasar pengajaran yang kedua adalah tentang doa ya. Tinggal dimantapkan mereka punya pemahaman dengan firman Tuhan, kemudian juga doa, dan mereka pasti berubah oleh waktu, oleh kesetiaan mereka.
Tuhan akan terus memberikan pertumbuhan kepada mereka. Saya nikmati keadaan mereka sekarang. Saya pastikan mereka udah baca firman, udah berdoa, dan walaupun gak terlihat secara drastis, tapi kelakuan mereka udah berubah. Kelakuan mereka untuk berubah, dan hal itu ya, perubahan mereka itu akan terlihat ya ketika nanti ada orang baru ya. Saya selalu katakan pada mereka ketika kemarin, mereka kan saya pastikan juga selain baca firman, perkalian sebagai dasar matematika, kemudian bahasa Inggris dasar. Nah, ketika datang orang baru itu langsung beda kualitas mereka. Lalu kemudian juga mereka sudah dilatih berbagi. Walaupun biasanya dari hari Senin ke Rabu ke Jumat kok kayaknya cara membaginya kayak gitu-gitu aja, tapi ketika nanti ada orang baru yang sama sekali belum pernah melakukan itu, langsung juga berbeda kualitas dan kemampuan mereka gitu. Dan saya pikir yang penting mereka dipersiapkan betul-betul, semuanya nggak ada yang ketinggalan gitu ya. Nanti kalau dari satu aja sekarang sudah 17 kita yang udah setia datang gitu ya, udah baca firman, kecuali di make sure yang anak-anak SD kelas 1 gitu ya. Betapa mudahnya untuk mencapai 40 dari 20 orang ya itu pasti bakal lebih daripada itu gitu. Makanya saya juga nggak terlalu paksakan banyak-banyak, karena itu cara kerja saya itu begitu. Harus dipastikan setiap orang mendapatkan sesuatu, setiap orang tidak terlantar, setiap orang ngerti, udah dapat memahami, membuat laporan, membaca Alkitab, semua aktif membaca Alkitab. Jangan datang berkali-kali pertemuan tapi nggak dapat sesuatu ya. Makanya Tuhan tahu kapasitasnya ya. Jadi langkah-langkahnya ngerti untuk semua orang yang datang, udah baca firman, di rumah udah baca firman, udah ngerti apa yang harus dilakukan, sehingga nanti ketika ada anak baru ya yang udah duluan sudah tinggal melanjutkan gitu ya. Dan saya sangat mensyukuri ini semua. Makanya tadi saya katakan tadi ini harus menjadi motivasi buat kita. Kalau dulu kita belajar baca firman, berdoa, aktivitas rohani, kita harus naik lagi sampai menjadi mitra Tuhan dalam pelayanan. Melalui hidup kita Tuhan mau pakai kita supaya lebih banyak lagi orang yang mengalami apa yang kita alami ya. Jadi kenapa saya sangat bersemangat untuk melakukan ini ya, kalau kita perhatikan ya. Jadi kalau misalnya ada, kan saya katakan tempoh hari di sini banyak perantau. Misalnya dia datang dari daerah luar daerah atau luar kota, misalnya gereja X gitu ya. Ketika datang di kota ini, mereka ya akan cari gereja yang sama, tanpa maksudnya itu proses yang kita kerjakan. Dia melanjutkan kebiasaan atau cara kekristenan yang dibawa dari daerahnya, dari kotanya, dari daerah di mana dia berasal, yang dilihat pada orang tuanya. Tetapi kita berbeda, kita betul-betul tanam mereka ya. Jadi saya sangat bersemangat untuk katakanlah udah 60% saya kasih tahu mereka, dan mereka ulang-ulang kenapa harus baca firman ya. Seperti yang saya katakan tadi, sumber itu memberikan kita iman, firman itu pelita supaya kita berhasil memberikan hikmat ya, mengubah kelakuan kita. Nanti masuk ke doa, saya mau tanamkan, ajar mereka untuk bahkan 2-3 bulan ke depan ya, mereka sudah tidak lagi hanya doa makan, doa sebelum tidur, doa sesudah tidur sekedarnya, tapi mereka bisa berdoa minimal 5 menit setiap orang. Saya sudah ajarin kemarin mereka gimana caranya. Ya mungkin cuma berdoa pokok-pokok doa untuk cita-cita, untuk keluarga, itu mungkin cuma 1-2 menit. Bagaimana supaya 5 menit? Saya akan tunjukkan mereka. Ketika kita kemarin pujian penyembahan itu nggak kerasa loh, 22 menit, 20 menitan sampai 27 menit. Nah, caranya bagaimana adalah banyak menyembah Tuhan. Nah, kalau mereka di hadirat Tuhan, di situ mereka akan diubahkan. Ya, yang saya juga mau tekankan di awal motivasi ini adalah bagaimana supaya kita bertumbuh. Itu selain membaca, merenungkan firman Tuhan,
membangun persekutuan dengan Tuhan itu adalah hal yang tidak kalah penting untuk membangun kerohanian secara penuh, ya. Selain baca firman, selain merenungkannya, tetapi meluangkan waktu, ya, berketetapan hati untuk membangun persekutuan yang konsisten dengan Tuhan, itu memiliki peranan untuk sebuah pertumbuhan rohani, ya. Makanya kalau ada orang cuma suka pujian penyembahan, ya, ada kan banyak orang kayak gitu, orang Kristen kayak gitu. Kalau pujian penyembahan dia nggak terlalu masalah, walaupun dia bahkan di gereja non harismatik atau Pentakosta, dia udah terbiasa dengan gereja, pujian penyembahan ala Pentakosta atau harismatik sekarang. Tapi kalau ditantang baca firman, udah mulai bermasalah dan KO, nggak mampu. Ya. Lalu ada kelompok yang kemudian sampai kepada pembahasan firman itu. Tentu kerohaniannya akan berbeda dengan yang hanya cuma suka pujian penyembahan. Tetapi lagi-lagi akan berbeda lagi kalau seseorang kelompok ketiga yang bukan cuma suka pujian penyembahan, bukan cuma menyukai firman Tuhan, tapi dia memiliki jam-jam doa yang teratur, atau tepatnya itu memiliki persekutuan yang konsisten, bahkan sampai pada persekutuan yang akrab sama Tuhan. Itu yang membuat dia berbeda. Dia itu yang mengubahkan hidup saya dan orang Kristen pada umumnya. Jadi harus sampai pada persekutuan doa. Makanya nanti ketika mereka baca firman, mereka masuk ke doa, dibekali kenapa harus berdoa, lalu kemudian praktekkan itu, mereka akan berubah dan semakin mereka ngerti bagaimana menjalankan kekristenan yang benar. Ya, tadi juga saya udah singgung bagaimana kita memulai. Ini kita memulai dari nol, tapi kekristenan yang benar menurut apa yang kita jalankan, yaitu ditanam dengan firman Tuhan, ditanam dengan kehidupan yang doa, diajar mereka. Saya sangat bersyukur, ya, kemarin kan saya udah bilang mereka nggak pikirkan tentang pekerjaan sekarang, jadi fokus mereka hanya belajar, dan mereka lebih welcome dengan pengajaran. Jadi mereka dibentuk. Kalau orang tua kan banyak urusan, banyak pergumulan gitu. Nah, jadi dengan mereka situasi yang masih muda, keberadaan mereka yang masih muda, lalu kemudian dengan keterbukaan atau ketersediaan mereka untuk diajar, mereka bisa cepat bertumbuh. Ya, kalau dengan pertemuan seperti ini, banyak waktu dengan saya diajar, mereka suka menyanyi juga. Ya, pujian penyembahan dibekali dengan banyak lagu itu. Saya sangat yakin 6 bulan sampai 1 tahun bagi mereka yang sungguh-sungguh itu bisa jadi. Ya, dan tadi saya juga udah katakan, kita ini nggak cuma dipanggil untuk baca firman, tapi menjadi mitra Tuhan untuk berdoa bagi keselamatan orang lain juga, ya. Jadi selain kita sudah lakukan itu di grup, ya, di MTRC, ya, kita yang sudah saya kategorikan sebagai pengerja, bahkan ada pastor di gereja lokalnya, saya anggap kita ini adalah paling tidak sebagai aktivis yang mengambil bagian untuk mendoakan ini semua. Kemarin di para pendoa syafaat saya katakan yang dibutuhkan itu adalah doa, termasuk untuk penyediaan Tuhan. Untuk semua yang dibutuhkan harus dengan doa, melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, gitu ya. Jadi saya kemarin katakan di Intercessor juga berdoa supaya mendapatkan visi yang sama, mendapatkan api yang sama, ya. Jadi ketika kita dalam puasa raya tiap bulan, bahkan yang kita doakan juga tiap hari untuk pelayanan ini, berdoa. Kalau rasanya belum dapat apinya, dapat gairahnya untuk berdoa untuk pelayanan ini, minta, gitu ya. Karena sejauh ini terus saja ada follow up pernyataan Tuhan untuk pelayanan ini. Jadi jangan sampai nanti ikut berdoa tapi nggak dapat apinya, ya. Kita sungguh-sungguh berdoa untuk pelayanan ini. Selain kita mendoa, sudah setia dan konsisten untuk mendoakan pokok-pokok doa kita, kan, ya. Jadi walaupun kita sedikit, tapi ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, kalau saya temukan bilangan dari 50 orang dulu, kan, sampai yang kecil-kecil, sampai Tuhan minta angka yang
yang 5 orang gitu ya. Kalau didapatkan di situ orang benar, Tuhan tidak akan musnahkan kota itu. Lalu ketika Tuhan juga memimpin bangsa Israel melalui Musa, hanya Yosua yang Kaleb yang punya hati yang benar di hadapan Tuhan, ya tentu selain Musa. Lalu ketika firman Tuhan juga berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku gitu ya. Yang saya mau katakan dari semua rangkaian kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan itu nggak butuh banyak tapi nggak bersungguh-sungguh. Tuhan lebih pilih walaupun kita sedikit tapi kita sungguh-sungguh sepakat menjaga kesatuan roh, kita bisa melakukan perkara yang besar gitu ya. Jadi saya bagikan ini untuk kita MTRC. Jadi setiap mendoakannya dalam doa-doa malam, kalau belum merasakan sukacita yang saya rasakan, belum dapatkan visi, berdoa secara pribadi untuk itu, supaya ketika berdoa itu dapatkan apinya, dapatkan semangatnya. Kita akan terus mengawal apa yang Tuhan kerjakan, baik di sosial media maupun di kota ini. Kita akan terus berdoa, kita akan sepakat menjaga kesatuan roh, berdiri bersama-sama, berpuasa untuk kebangunan rohani terjadi, untuk sebuah kekristenan yang salah selama ini, yang penting cuma ke gereja, perilaku tidak berubah, nggak membiasakan diri untuk membaca firman Tuhan dan juga untuk berdoa gitu ya. Jadi kiranya terus bersemangat untuk melihat hal yang besar terjadi bersama saya di kota ini. Dimulai dengan doa, dimulai dengan kelompok yang kecil yang bersungguh hati. Kita bakal lebih daripada 2, kita lebih daripada 5 ya, kita lebih daripada 3 orang ya. Memang untuk cari orang yang sungguh-sungguh itu gak gampang, gak mudah gitu ya. Nah, ayo kita lakukan itu ya. Sharing saya kali ini tidak terlalu panjang karena akan dirangkai nanti dengan video pujian penyembahan yang tadi saya katakan gitu ya. Saya tambahkan di sini tentang rema yang saya katakan tadi ya, di 2 Timotius 3 ayat 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi ini bahasanya itu sangat teratur. Nah, selama ini saya tekankan tentang bagaimana firman Tuhan itu memberi hikmat. Nah, kali ini, bahkan ini saya dapatkan sambil memberikan firman ini kepada anak-anak gitu ya, bahwa kalau orang katanya mau masuk surga tapi gak mau bergaul dengan firman, gak hidup dalam pembacaan firman Tuhan, lalu apa yang akan menuntun dia ya? Ya, seperti yang saya katakan tadi, Roma 10 ayat 17, bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman ini akan menuntun kita, firman yang membangkitkan iman dan menuntun. Jadi kalau katanya saya mau nanti masuk surga tapi dia nggak baca firman, itu kan nggak ada, dia mau melakukan sesuatu tanpa manual booknya, itu salah. Jadi apa yang saya katakan kepada kita dulu, saya udah dapatkan oleh Roh Kudus bahwa orang kalau nggak bergaul dengan firman, kemungkinan besar itu nggak akan masuk surga. Lewat ayat ini, setelah bukan cuma berbulan-bulan tapi bertahun-tahun, kembali apa yang saya pahami itu terkonfirmasi bahwa kalau memang kita katakan saya mau selamat, saya mau masuk surga gitu ya, perlu pegangan firman Tuhan, dituntun oleh firman Tuhan. Karena kan di lanjutannya itu 2 Timotius 3:16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Firman ini akan memberikan kita hal seperti itu. Jadi yang saya mau katakan adalah teruslah baca firman, teruslah gali, pelajari firman. Kalau kita selama hidup ini mau mengerjakan keselamatan kita, tidak boleh lepas dari firman Tuhan. Jadi apa yang diajarkan di TRC adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dan yang terakhir saya bagikan apa yang saya dapatkan dengan ketika saya berbahasa roh gitu ya. Saya tuliskan di sini bahwa kesetiaan itu adalah bagian penting untuk kegenapan rencana Allah ya. Jadi saya contohkan aja misalnya seperti Bu Rini, salah satu saja ya dari antara sahabat dari MTRC yang saya tahu kita sudah mendapatkan panggilan hidup gitu ya.
andaikan saja Bu Rini misalnya tidak setia melakukan semuanya, tidak setia baca firman, tidak setia berdoa, tidak setia berpuasa, tidak setia menyembah Tuhan, tidak setia dengan ketaatannya, tidak setia dengan semuanya lah, menjaga hidupnya yang berkenan, mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Rasanya tidak mungkin sampai ke sini. Bagaimana Tuhan pakai Bu Rini untuk penglihatan, untuk panggilan seperti itu tidak akan pernah sampai. Kita ini bukan manusia yang ada karena kecelakaan. Kita ini dalam rencana Tuhan. Dari dulu saya pernah katakan bahwa Tuhan membuat kita disertai dengan tujuan tertentu. Nah, kalau kita nggak setia, kita tidak akan pernah sampai pada panggilan itu. Termasuk orang-orang yang undur, bahkan ketika mereka sudah masuk MTRC gitu ya, mereka undur oleh sikap hidup mereka yang tidak konsisten, tidak setia. Mereka tidak akan menemukan panggilan itu. Sebab Tuhan perlu proses untuk apa? Membentuk hati kita, mengubahkan hati kita, mempersiapkan kita. Nah, kalau kita nggak setia, kita nggak sampai pada momen, tidak sampai pada waktu di mana Tuhan akan menyatakan panggilannya, karena kita nggak persiapkan diri. Jadi yang saya mau katakan adalah kita ini punya panggilan loh. Setiap kita dipanggil dengan keunikan. Kita aja dipersiapkannya dengan unik dan detail. Setiap kita pasti punya bagian dalam pekerjaan Tuhan, karena pekerjaan Tuhan itu banyak hal yang harus dikerjakan. Nah, bagaimana supaya menemukan itu? Entah dalam penglihatan, dalam mimpi, dalam pengajaran, dalam apapun, itu nanti akan Tuhan genapi ketika kita sudah siap. Saya yakin sekali, karena tadi saya katakan semua orang Tuhan panggil. Orang-orang yang undur dari MTRC gitu ya, tapi terkhusus adalah undur daripada kesungguhannya kepada Tuhan. Saya yakin mereka ada yang dipanggil tadinya, mungkin dalam panggilan yang khusus oleh Tuhan, tapi karena mereka undur, akhirnya panggilan itu tidak digenapi oleh Tuhan di dalam hidupnya selama dia di bumi ini. Jadi perlu kesetiaan untuk menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita diproses dulu, kita dipersiapkan. Saya pun seperti itu. Kalau saya nggak setia dengan semuanya, nggak mungkin sampai pada titik ini. Sederhana kan? Kalau saya udah tinggalin Tuhan, ini nggak akan terjadi, nggak akan sampai pada rencana ini. Jadi milikilah hati yang setia. Walaupun kadang-kadang ketika kita berdoa nggak ada suatu hal yang luar biasa, tapi milikilah hal yang setia. Tuhan perlu karakter ini di dalam kita untuk kemudian Tuhan percayakan hal yang besar. Ya, setialah, tanamkan dalam hati bahwa aku mau setia dengan ini semuanya. Karena one day kalau kita udah siap pada waktunya, Tuhan akan nyatakan bahwa kita ini dipanggil dengan sebuah tujuan, gitu ya. Ini saja yang saya mau bagikan untuk kita. Ya, tetap bersemangat untuk kita sama-sama melayani. Lalu jangan tinggalkan apa yang sudah membesarkan Timotius dan banyak orang, Daud gitu ya, hidup dalam pergaulan dan pembacaan firman Tuhan. Itu tidak bisa ditawar lagi. Lalu kemudian bangun persekutuan yang erat dengan Tuhan lewat doa, supaya kita dibangun. Ya, itu tadi pesan saya tambahan, bahwa nggak bisa cuman baca firman, apalagi cuma nyanyi rohani, nggak bisa cuma doa kayak laporan, enggak. Tapi membangun persekutuan, hubungan pribadi sama Tuhan, itu berarti apa yang dikatakan Yesus itu minimal 1 jam dalam persekutuan. Kalau cuma formalitas itu nggak akan maksimal, gitu ya. Dan juga milikilah kesetiaan, karena setiap kita itu dipanggil. Tuhan perlu proses untuk membentuk kita sampai kemudian kita menemukan panggilan kita, gitu ya. Ini saja saya mau bagikan untuk kita. Nanti di sini akan dirangkai dengan video penyembahan kita yang cukup panjang, ya. Kiranya kita diberkati dan semakin terbeban untuk mendoakan anak-anak ini, gitu ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.